Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Sagung Dahlia Amanda Wibawa, absen 40 kelas 10 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi komposisi, yaitu definisi komposisi fungsi dan sifat-sifat komposisi fungsi. Fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan daripada dua jenis fungsi f(x) dan gx sampai bisa menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi juga biasa dinotasikan dengan penggunaan huruf atau simbol O yang dibaca sebagai komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari f(x) dan gx yaitu f bundaran gx, yaitu g dimasukkan ke f, g bundaran f(x), yaitu f dimasukkan ke g. Dalam fungsi komposisi juga dikenal istilah fungsi tunggal, yaitu suatu fungsi yang bisa dilambangkan dengan penggunaan huruf f, o, g, bisa dibaca sebagai fungsi f bundaran g. Fungsi f bundaran g ini merupakan suatu fungsi g yang dikerjakan terlebih dahulu, baru dilanjut ke f. Fungsi g bundaran f merupakan suatu fungsi f yang dikerjakan terlebih dahulu, baru dilanjutkan ke g. Di sini akan dijelaskan tentang daerah asal komposisi fungsi. Nah, jika f dan g fungsi dan daerah hasil f, irisan daerah asal g tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi h dari himpunan bagian. Daerah asal f ke bagian daerah hasil g yang disebut fungsi komposisi f dan g, atau g bundaran f, yang ditentukan dengan hx sama dengan g bundaran fx sama dengan g dikali fx. Daerah hasil atau domain fungsi komposisi f dan g yaitu df atau daerah asal fungsi f, dg atau daerah asal fungsi g, rf yang dibaca daerah hasil fungsi f, rg yang dibaca daerah hasil fungsi g. Ini contoh pemetaan g bundaran f, x. Jadi, pada G bundaran fx atau sama dengan G dikali fx, mula-mula x anggota A dipetakan oleh f ke G. Lalu dipetakan lagi oleh G ke Z. Jika fungsi f yaitu dari A ke B dan G itu dari B ke C, serta fungsi H itu dari A ke C disebut fungsi komposisi yang dapat ditentukan dengan rumus Hx sama dengan G bundaran fx dengan A itu anggotanya 1, 2, dan 3. B anggotanya itu A, B, C, dan D. C anggotanya 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka fungsi f, domain atau daerah asalnya yaitu 1, 2, dan 3. Kodomainnya A, B, C, D, dan range atau daerah hasilnya A, C, D. Karena B tidak memiliki pasangan di anggota A. Lalu fungsi G, domainnya itu A, B, C, D, kodomainnya 4, 5, 6, 7, dan 8, lalu range atau daerah hasilnya itu 4, 5, dan 7. Di sini karena 6 dan 8 tidak memiliki pasangan di anggota B. Lalu fungsi H atau fungsi komposisi fungsinya, domainnya itu 1, 2, dan 3, kodomainnya 4, 5, 6, 7, dan 8, dan range-nya atau daerah hasilnya itu 4 dan 7. Karena 5, 6, dan 8 tidak memiliki pasangan di anggota A. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat komposisi fungsi. Yang pertama, komposisi fungsi itu tidak bersifat komutatif. Atau ini f bundaran gx itu tidak sama dengan g bundaran fx. Yang kedua, komposisi fungsi bersifat asosiatif. Jika f bundaran g bundaran hx, maka f dikali g bundaran hx sama dengan f bundaran g dikali hx. Yang ketiga, terdapat sebuah fungsi identitas. F bundaran Lx sama dengan L bundaran Fx sama dengan Fx.
Ini contoh komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. Misalnya diketahui f(x) sama dengan 2x plus 2 dan gx-nya itu 3x min 1. Jadi, yang pertama, f bundaran gx sama dengan f dikali gx. Itu, lalu jadinya itu 2 dikali 3x min 1 plus 2. Jadi 2 dikali 3x itu 6x, 2 dikali min 1 itu min 2, dan plus 2-nya turun. Jadi hasilnya itu 6x. Sedangkan yang g bundaran fx itu g dikali fx. Nah, 3 dikali 2x plus 2 min 1. 3 dikali 2x itu 6x, 3 dikali plus 2 itu plus 6, dan min 1-nya turun. Jadi hasilnya itu 6x plus 5. Sehingga f bundaran gx itu tidak sama dengan g bundaran fx. Contoh komposisi fungsi bersifat asosiatif. Misal, diketahui fx-nya itu 2x plus 2, gx-nya 3x min 1, dan hx-nya itu x kuadrat. Maka buktikanlah antara f dikali g bundaran hx sama dengan f bundaran g dikali hx. Nah, jadi yang pertama, f dikali g bundaran hx itu sama dengan f dikali g bundaran fx. Jadi, 2 dikali 3x kuadrat min 1 plus 2. 2 dikali 3x kuadrat itu 6x, 2 dikali min 1 itu min 2, dan plus 2-nya turun. Jadi hasilnya 6x kuadrat. Nah, yang selanjutnya itu f bundaran g dikali hx sama dengan f bundaran g dikali hx. Itu kita tuh mengerjakan f bundaran g-nya terlebih dahulu, baru mengerjakan hx-nya yang lalu mendapatkan hasil 6x kuadrat. Maka antara f dikali g bundaran hx dan f bundaran g dikali hx berlaku sifat asosiatif. Contoh dalam fungsi komposisi itu terdapat sebuah fungsi identitas. Misal diketahui fx itu sama dengan 2x plus 2. Maka buktikanlah f bundaran lx itu sama dengan L bundaran fx sama dengan fx. Nah, yang pertama, L bundaran fx itu sama dengan L dikali fx. Sama dengan fx. Lalu fx itu 2x plus 2. Selanjutnya, f bundaran lx itu sama dengan f dikali lx. Sama dengan fx, dan fx itu 2x plus 2 juga. Sehingga terbukti bahwa f bundaran lx sama dengan L bundaran fx sama dengan fx, dengan L adalah identitas, yakni lx sama dengan x. Berikut ini adalah latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, diketahui gx sama dengan 2x plus 1, lalu f bundaran gx-nya itu sama dengan 2x plus 15. Tentukan fx-nya. Yang kedua, diketahui fx sama dengan 3x plus 6. G bundaran fx-nya itu sama dengan 3x plus 12. Jadi tentukan gx-nya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.